warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya pada video part 2 pemodelan jembatan rangka batang dengan SAP 2000. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman melakukan pemodelan pembebanan ya teman-teman pada jembatan yang sudah kita buat sebagaimana video part 1. Oke, berikut ini adalah langkah-langkah pembebanan secara garis besar gitu ya teman-teman di SAP 2000. Kita harus definisikan dulu load pattern-nya, kemudian load case-nya, mesh source-nya, load combination-nya, baru kita masukkan masing-masing bebannya sesuai dengan jenisnya. Oke, ini kita ulas balik dulu ya materi pembebanan jembatan. Oke, kurang lebih ini adalah kelompok pembebanan di jembatan. Begitu untuk beban permanen, ada beban mati, kemudian ada tekanan tanah, tapi itu tidak kita masukkan. Kemudian ada beban transient. Oke, ini beban permanen yang akan kita masukkan adalah atau kita definisikan adalah beban mati dan beban mati tambahan. Untuk beban lalu lintas itu ada beban lajur, truk, rem, dan pejalan kaki yang akan kita definisikan. Kemudian untuk aksi lingkungan itu akan kita masukkan beban angin pada struktur, beban gempa, dan juga satu lagi temperatur pada pelat. Nah, kemudian kombinasi yang akan kita buat itu ada di kuat 1 sampai daya layan ya teman-teman ya. Kayaknya daya layan 4 deh. Oke? Nah, ini adalah cara membuat kombinasi pembebanan ya teman-teman. Saya contohkan satu saja, kita ulas balik ya. Pada kuat 1, besarnya beban truk, terus beban rem, pejalan kaki, itu ada koefisiennya yaitu 1,8, begitu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk material-material seperti beban mati tambahan itu mendapatkan koefisien gamma P. Nah, ini ditinjau sesuai dengan bahannya ya teman-teman. Nah, ini seandainya bahannya adalah baja begitu, maka gamma UMS-nya adalah 1,1. Bisa dipahami? Itu untuk yang kondisi ultimate ya teman-teman ya. Itu salah satu contoh dalam penyusunan beban kombinasi nanti. Oke, nanti akan kita masukkan beban mati ini, beban mati tambahan ya. Kalau beban mati ini hanya akan didefinisikan oleh SAP 2000. Ini sekilas saja ya teman-teman untuk yang kita masukkan nanti. Nanti kita masukkan beban aspal pada bagian lebar ruang bebas jembatan ya. Kemudian beban trotoar itu berupa berat trotoarnya sendiri. Karena tidak kita modelkan terpisah gitu ya. Jadi kita jadikan dia beban saja, di mana tebalnya adalah 30 cm. Ini untuk beban lajur D, bagian tengah jembatan saja kita modelkan sebagai posisi paling ekstrim. Ada beban truk, ini akan kita modelkan dengan moving load sebagaimana penjelasan di akhir nanti. Kemudian pada bagian trotoar ada beban pejalan kaki. Kemudian ada gaya rem pada join-join, simpul rangka utama kita. Kemudian ada beban angin ya teman-teman. Ini juga akan masuk ke simpul-simpul jembatan kita. Ini ya. Nah, ini ada yang pada sisi yang pertama ini akan didefinisikan angin tekan. Sedangkan pada sisi yang selanjutnya yang ada pada sumbu seberangnya itu akan didefinisikan sebagai beban angin hisap. Oke, kurang lebih beban angin yang akan kita masukkan adalah yang ini ya, yang di bold merah ini. Teman-teman, pada video ini saya tidak menjelaskan proses perhitungan pembebanan ya. Nanti akan disajikan pada video yang lain. Oke? Pada bagian tengah ini hitungannya 1, sedangkan pada bagian ujung ini hitungannya adalah setengahnya. Gitu ya. Oke, untuk beban gempa akan kita modelkan dengan respons spektrum saja untuk memudahkan teman-teman. Sedangkan parameter struktur jembatannya akan kita peroleh dari RSA Cipta Karya melalui website dari PU. Nah,
Kemudian untuk faktor skala gempa yang perlu kita masukkan di SAP 2000, kita gunakan faktor keutamaan gempa 1,5 ya teman-teman ya. Kemudian R-nya adalah 3. Nah, ini adalah parameter yang akan kita ambil dari RSA Cipta Karya. Ada SS, ada S1 begitu, dan PGA yang akan kita masukkan. Kalau mau menggunakan manual dengan peta, oke, pada bagian sini kita harus merubah ya teman-teman ya. Pada bagian load case nanti, scale vektor gempa ini harus dimasukkan. Maaf, ini ada kesalahan pada U2, ini 30% dari 4,905 adalah sekitar 1,6. Oke, sedangkan ini adalah untuk mendefinisikan beban truk, kita gunakan moving load ya. Kita buatkan dulu lajurnya, kita definisikan lajurnya ke arah kanan dan ke kiri. Kemudian kita definisikan berat ya, berat dari gandarnya. Nah, ini kita ganti nanti kita modify tipenya jadi vehicle life. Oke, load case type-nya jadi multi step static. Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke itu adalah sekilas pembebanan yang akan kita masukkan. Ikuti step by step dengan baik masuk ke dalam SAP ya teman-teman ya. Oke, ini adalah jembatan yang sudah saya buat pada video part sebelumnya. Sekarang kita mulai definisikan beban untuk memasukkan pembebanan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari define, load pattern. Nah, di sini ada banyak yang harus kita definisikan ya teman-teman. Ada yang namanya berat sendiri. Simbolnya adalah MS kalau dari SNI. Tipenya adalah DET. Self multipliernya adalah 1 ya. Karena ini artinya sub akan mendefinisikan sendiri. Kita klik modify karena ini mengganti ya. Modify. Oke. Setelah sendiri kita mulai buatkan yang lain yaitu mati tambahan. Ini berupa aspal ya. Tipenya adalah super depth. Oke, self multipliernya 0 karena akan kita masukkan sendiri. Jangan modify tapi add a copy of load pattern. Oh, namanya berubah teman-teman. Kita ganti lagi ya. Oke, selanjutnya adalah beban lajur D, yaitu TD. Tipenya adalah hidup, beban hidup ya. Kita add new load pattern. Nah, itu. Makanya tadi saya salah ya. Saya belinya add copy, harusnya add new. Kemudian habis lajur D, sekarang beban truk T. Ini simbolnya adalah TT kalau di SNI. Ini juga tipenya adalah live, add new load pattern. Kemudian pejalan kaki, simbolnya adalah TP, add new load pattern. Kemudian beban rem, tipenya juga sama-sama live, add new load pattern. Kemudian angin struktur atau EWS. Ini tipenya adalah wind ya teman-teman ya. Nah, ini adalah ini diganti dengan non saja ya teman-teman ya, karena kita akan definisikan sendiri. Add new load pattern. Kemudian ada angin kendaraan. Sebetulnya saya tidak akan memodelkan angin kendaraan karena angin dari struktur saja sudah cukup besar gitu ya, sudah bisa merepresentasikan beban angin kita. Tapi tidak apa-apa, kita add saja karena akan ada di kombinasi nanti. Yang terakhir adalah temperatur. Simbolnya adalah EU, tipenya adalah temperatur.
Oke, add new loop pattern. Sudah. Beban sendiri, mati tambahan, kita namakan dia MA. Simbolnya MA ya kalau di SNI ya. Modify. Oke. Kalau sudah semua, klik OK. Oke. Sekarang kita mulai definisikan beban gempa. Karena tidak ada di load pattern, kita akan menggunakan respons spektrum ya. Kita gunakan define, kemudian load case. Kita add new load case. Ini kita namakan EEX. EQX gitu ya. Load patternnya. Acceleration. Tipenya adalah yang respons spektrum. Nah ini ya teman-teman ya. Nah kita harus membuat dulu functionnya ternyata. Oke, kita cancel dulu. Oke. Oke, sekarang kita mulai buat fungsi respons spektrumnya. Define function respons spektrum. Ini kita pilih add new function. Maaf, tipenya kita gunakan yang ASHTO 2012 ya teman-teman. Karena di sini dia ada pilihan memasukkan PGA, S1 dan SS. Sedangkan yang lainnya itu nggak ada masukan PGA-nya. Oke, kita peroleh dari mana? Kita coba masuk ke sini ya, rsaciptakarya.pu.go.id. Nama kotanya kita masukkan Surabaya, begitu. Tampilkan. Nah, asumsi saya kita akan menggunakan tanah sedang saja. Ini harus dihitung sesuai data tanah teman-teman ya. Nah, ternyata PGA-nya adalah 0,3152. Yuk, satu-satu kita masukkan di sini. Oke, kemudian parameter S1-nya adalah 0,3037. Sedangkan SS-nya 0,6785. Oke, site class-nya diganti dengan yang Clasitus Surabaya, itu adalah Clasitus D ya teman-teman. Oke, sudah sampai situ kita namakan dia RS Surabaya. Oke, kita kembali definisikan bebannya melalui load case. Kita tambahkan add new load case. Case name-nya EQX, begitu. Tipenya respons spektrum. Nah, ini ya. Acceleration U1 ini arah X ya teman-teman. Nah, perhatikan satuannya ini adalah milimeter. Bukan meter nih, milimeter ya. Nah, untuk arah X pada EQX maka scale faktornya adalah utuh ya teman-teman. Kita cek perhitungan scale factor. Nah ini ya, kalau utuh adalah 4905. Dikasih koma kalau satuannya meter. Ini tidak meter, jadi 4905. Oke, add. Nah, sekarang ini di arah X. Kalau arah X berarti arah gempa Y-nya adalah 30%-nya. Berapa? 30% dari 4905. Silahkan dihitung dulu. (1.635). Di-add ya teman-teman. Oke, sudah? Oke, sekarang kita add a copy of load case. Kita namakan dia EQY. Sekarang di arah Y. Karena di arah Y, maka yang 100% dia di U2 ya. Ini yang 4905. Modify yang ini jadi 1635. Modify. Oke. Klik OK. Oke teman-teman, kita save dulu. Ctrl S. Nah, sebelum kita masukkan beban itu masing-masing ya teman-teman, kita buat dulu load combination-nya. Pada bagian load combination ini agak sedikit lama ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa silahkan di skip saja. Tapi saya tetap akan menyampaikan dari nol. Define load combination, add new combo. Yang pertama adalah kuat 1. Teman-teman bisa diikuti saja ya, agar videonya jadi lebih cepat, begitu.
Ini teman-teman bisa lihat secara detail komponennya apa saja itu di tabel SNI di PPT saya tadi ya. Berkala diklik Ctrl S ya teman-teman supaya pekerjaannya tidak hilang. Add a copy of combo saja, mungkin komponennya hampir sama. Oke, untuk yang kuat 2 ini kurang lebih komponennya sama ya teman-teman. Cuma dia koefisiennya berbeda. Ini bisa diikuti saja ya. Supaya lebih cepat karena ini ada cukup banyak. Jangan lupa berkala diklik Ctrl S ya teman-teman. Ini kita cukup ganti saja dengan EQY. Ini kita tambahkan saja. Kita copy saja ya, karena cukup banyak elemennya.
Oke, untuk analisa struktur nanti kita buatkan envelope ya teman-teman. Envelope kuat ekstrim ini mulai dari kombinasi kuat. Ini pilihnya envelope ya, load combination type. Skala vektornya cukup 1. Kemudian kita buatkan envelope, daya layan, dan fatigue. Ini nanti buat cek kelembutan ya. Oke, alhamdulillah load combination-nya sudah jadi semua. Sekarang kita definisikan mesh source ya teman-teman. Oh iya, maaf, kita belum bisa definisikan mesh source karena kita belum memasukkan beban-beban kita ya. Jadi sekarang kita lanjut memasukkan beban-beban kita. Kita berangkat dari beban-beban yang ada di elevasi 0 dulu ya teman-teman. Kita klik view, set to di view, tampilan XY, Z-nya 0 saja. Klik apply. Oke. Yang pertama kita akan mendefinisikan beban mati tambahan pada plat lantai kita selain trotoar, gitu ya. Apa yang kita masukkan adalah beban aspal. Nih ya teman-teman ya, Ki aspalnya adalah 0,22 ton per meter persegi. Yuk kita select, teman-teman. Kita bisa gunakan shortcut ya untuk select. Klik Alt, S, R untuk pilih area. Ini plat lantai, diklik select. Oke, close. Sekarang kita mau deselect trotoar. CTRL-G, trotoar diklik, deselect. Sudah? Close. Nah, ini jadi yang masuk, yang kepilih hanya plat kendaraan saja selain trotoar. Kita assign, kemudian area load. Kita pilih yang uniform saja, ya, tidak usah uniform to frame karena ada ikatan angin yang XX itu membuat penyebaran beban kita tidak bagus. Jadi pilih yang uniform saja. Load pattern-nya adalah mati tambahan untuk aspal ya. Global gravity kita ganti satuannya dengan ton meter. Ya, ton meter ya. Sebesar 0,22. Apply. Nah, itu adalah mati tambahan dari aspal. Yang kedua, ini adalah beban mati tambahan untuk trotoar. Ya, untuk bagian trotoar. Karena trotoar tidak kita modelkan, jadi dia jadi beban. Sebesar 0,67. Oke? Klik OK. Sekarang kita buka grup kita. CTRL-G, trotoar, select. Oke? Lagi, assign, area load, uniform cell 0,67 ya. 0,67 betul ya. Apply. Oke. Ctrl S. Saya curiga dengan load combination tadi. Oke, dicek masih ada ya teman-teman ya, tidak hilang. Sekarang kita masukkan, kita definisikan dulu beban lajur ini di tengah bentang ya teman-teman ya. Tengah bentang jembatan kita. Sebesar 6,99 ton per meter. Ini adalah beban lajur D. Jadi pada bagian tengah bentang itu di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini. Oke. Dia masuknya ke gelagar melintang ya teman-teman ya. Nah, begini. Oke. Oke, ini masuknya ke frame di gelagar melintang ya. Assign. Frame load ya, bukan area karena masuknya ke pelat.
pilih yang beban merata, distributed, beban lajur D, gravity global, besarnya adalah 6,99 ton per meter. Kalau mau rubah satuan di sini langsung klik kanan bawah ini ya teman-teman ya. Pilih apply. Oke. Sudah masuk. Selanjutnya adalah beban. Beban truk ini akan kita definisikan dengan moving load ya. Kita langsung saja masuk ke moving load kalau gitu. Oke, kita definisikan dulu path-nya ya teman-teman ya, lajurnya ya. Kita harus tampilkan dulu label-label pada gelagar kita untuk memudahkan ya. Frame, label, apply. Kemudian untuk memudahkan juga ikatan angin ini bisa kita hilangkan dulu dan juga plat kita hilangkan dulu ya. Kita select mereka dulu. Alt SS RF ini untuk ikatan angin di select. Kemudian Alt SS RR ini untuk pelat kita select. Nah, kita klik kanan remove selection from view. Oke, sudah kelihatan. Klik F4 nah, supaya beban tadi hilang. Oke. Dari frame 41 sampai 50 itu adalah gelagar memanjang yang menerima beban ke arah kanan dari truk, juga sama dengan 31 ke 40. Sedangkan gelagar dari arah 30 ke 21 itu arahnya ke kiri ya teman-teman. Jangan sampai kebalik. Terus 20 ke 11 itu arahnya ke kiri. Atau sebaliknya teman-teman gak masalah ya. Yang kanan yang atas, yang kiri di bawah itu gak masalah. Oke, ini untuk memudahkan teman-teman bisa foto dulu aja label ini di HP teman-teman sendiri supaya nanti, karena untuk memasukkan label nanti agak sulit ya. Atau teman-teman bisa menggeser dia dulu ke arah kanan, ke arah atas dulu. Nah, begini ya. Oke, sekarang kita definisikan dulu path-nya. Define. Kemudian moving load, kita buat dulu path-nya gitu ya. Add new path. Nah, ini ya. Path 1. Ini kita mulai dari frame 41 gitu ya. 41 add. Kemudian 42. Kemudian 43. Sampai 50 ya. Klik OK. Sekarang kita tambahkan lagi path 2 begitu dari 31. Oke, ini di oke dulu. Teman-teman, mohon maaf ini videonya harus saya pause dulu sebentar karena saya mendapati kendala mouse saya baterainya habis. Ditunggu ya, akan saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan lagi ya videonya. Nah, sekarang kita bikin untuk yang lajur ke kiri ya teman-teman ya. Kita buat path 3 dan path 4. Nah ini ya, jangan sampai terbalik. Ini dimulai dari label 30 ya teman-teman.
kemudian 29, dan seterusnya. Yang terakhir dimulai dari label 20 sampai label 11 ya. Oke, sudah, PT sudah ada. Oke, sekarang coba kita munculkan ya pet tadi, apakah sudah ada. Display, show pet. Oke. Oke, sudah ada ya petnya. Oke, kalau sudah ada, sekarang kita definisikan untuk kendaraannya ya teman-teman. Moving load, lewat define, moving load, dan vehicle. Kemudian add vehicle. Nah ini kita namakan truk gitu ya. Nah oke, kita lihat spesifikasi panjang truknya dari sini ya teman-teman. Nah ini PPT-nya sudah merangkum gitu ya, apa yang ada di SAP ini. Gandar belakang 112,5 kN dengan jarak 4-9 meter. Ketemu lagi di gandar 112,5 kN. Kemudian maju lagi sejarak 5 meter ya, jaraknya tepat. Fix itu 50 kN dibagi 2 yaitu 25. Oke. Sekarang coba kita definisikan ya. Maaf, saya salah dari satuan ya teman-teman ya. Ini satuannya kilonewton ya, saya ini masih ton. Oke, nah yang tadi ini kita modify saja. Nah begini ya. Kemudian diisi yang fixed length, yang kedua sejarak 5. Dan yang terakhir yang bervariasi, maka diisi dengan variabel length. Oke, sudah? Kalau sudah, oke. Sebentar ya. Oke, seperti yang kesalahan di sini ya teman-teman ya. Di maksimum distance-nya bukan 1 tapi 9 gitu ya. Karena bervariasi dari 4 sampai 9 meter. Coba oke. Oke, bisa ya. Oke, next sekarang kita kembali ke load pattern untuk mengganti truk yang awalnya live jadi vehicle live. Nah, seperti ini. Kita ganti ya, kita modify. Oke, sudah. Sekarang kita modify vehicle live load-nya. Nah, sudah seperti ini. Ini pet 1. Kemudian kita isi dengan kecepatannya 75 ya teman-teman ya. Kenapa 75? Ini ya. Kecepatan 75 itu setara ya dengan kita pakai satuannya feet gitu ya. Ini setara dengan 82,3 km per jam dengan durasinya 4 second.
Oke, sekarang kita masukkan, ini kan speednya kita ganti dalam feet ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti menjadi 4 begitu. Lalu ini speednya jadi 75 gitu ya. Oke, ini kita add. Kemudian pad 2 pun sama. Kemudian pad 3. Dan terakhir pad 4. Oke, sudah, klik OK. Oke, itu adalah beban truk kita menggunakan moving load. Bisa dipahami? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya setelah beban truk, kita akan memasukkan beban angin dan juga beban rem ya teman-teman ya. Beban gempa tadi sudah, yang belum adalah beban angin. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang kita masukkan beban angin ya teman-teman. Untuk memasukkan beban angin sebetulnya ada dua cara, bisa menggunakan otomatis dari SAP atau manual. Tapi saat ini saya lebih nyaman untuk menggunakan manual karena dapat memperhitungkan ketinggian jembatan dari muka air banjir sungai. Begitu ya. Ini kita klik F4 dulu. Sudah. Kemudian kita kembali ke tampilan 3D seperti ini. Nah, kita tampilkan semuanya ya, teman-teman. Show all. Nah, di sini kelihatan semua ya. Oke, kita mau menggambarkan beban angin pada join-join simpul ini ya, teman-teman ya. Pertemuan antara ikatan angin dengan rangka utama diagonal. Nah, untuk memudahkan, sekarang rangka diagonal ya kita sembunyikan dulu, teman-teman. Kita select, kemudian remove selection from view. Begitu. Untuk memudahkan lagi, labelnya bisa kita matikan dulu, apply. Begitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Oke, saya asumsikan bagian yang sini, bagian pertama sini, sebelah kiri jembatan, itu adalah bagian yang tertekan, sedangkan bagian yang seberangnya itu adalah bagian yang terhisap gitu ya, atau terdorong dari luar. Kita isikan di bagian simpul-simpul tepi-tepi dulu ya teman-teman ya, biar mudah ya. Di bagian atas begini, oke, assign, kemudian join load, oke, kemudian force. Kita isi angin struktur, force global setara dengan sumbu Y ya teman-teman ya, dan arahnya ke kanan, maka positif. Satuannya hati-hati diganti dulu dengan kilo newton. Force global Y ini kita isikan pada bagian tepi, yaitu sebesar, nih ya teman-teman, pada bagian tepi itu sebesar bagian atas tepi 11,458. 11,458. Ini bagian atas ya teman-teman ya. Apply. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian pada bagian bawah tepi, jangan sampai salah join. Nah, seperti itu. Itu besarnya itu adalah bagian bawah dan tepi ya teman-teman. Pada sisi tekan. Ini sebesar 7,469. Oke. Apply. Oke. Selanjutnya untuk bagian yang atas tengah-tengah ini. Silakan diklik satu-satu bisa. Ini sebesar tengah bagian atas 22,915. Apply. Oke, sekarang yang bagian bawah, hati-hati join yang diklik, jangan sampai keliru. Kalau ada yang keklik bisa pilih escape atau diklik kembali supaya hilang. Ini bagian tekan yang tengah bawah ya teman-teman ya. Itu besarnya adalah 14,938. Apply. Oke, sudah ya. Nah, ini bagian yang tekan teman-teman. Sekarang kita isikan yang bagian hisap ya.
Arahnya sama ya, force global Y saja. Kemudian untuk bagian tepi atas itu adalah 5,729 kN. Oke, kemudian di ujung tepi bawah itu adalah 3,735. Apply. Oke. Nah, ini satu-satu bisa diklik sama. Sebetulnya ada cara lain ya, teman-teman. Teman-teman bisa select dari kiri ke kanan ya, bukan kanan ke kiri di bagian joinnya saja. Contohnya seperti ini. Nah, kalau tadi teman-teman select satu-satu gitu ya. Atau di bagian sini seperti ini. Oke, tidak perlu khawatir kalau ada frame yang keselect karena kita sudah masukinnya hanya di join saja. Join forces gitu ya. Nah, ini adalah hisap tengah bagian atas yaitu 11,458. Apply. Oke. Nah, kemudian untuk yang bawah mungkin teman-teman agak bingung gitu ya. Muter-muternya. Senyamannya saja, satu-satu boleh ya. Oke, hisap bagian tengah itu sebesar 7,469. Nah, ini satuannya kilonewton ya teman-teman ya. Oke, Ctrl S dulu. Di save berkala. Jangan lupa. Selanjutnya, oke ini adalah beban angin ya. Kita klik F4. Kita show all. Atau tidak perlu di show all dulu teman-teman. Kita mau memasukkan beban rem agar lebih mudah gitu ya. Sekarang kita sembunyikan dulu gelagar melintang dan gelagar memanjang ya teman-teman ya, biar nggak pusing. Alt SSRF, kemudian balok melintang di select, balok memanjang di select. Oke, kita remove selection from view. Oke, ini masih ada platnya ya. Klik lagi Alt SSRR. Ini plat lantainya juga kita remove selection from view. Oke, jadi seperti ini aja. Nah, untuk mengisi beban rem, kita perlihatkan dulu di sini bebannya berapa, teman-teman. Ini sama ya, teman-teman ya. Kalau di bagian tepi dia hanya setengahnya saja. Diambil dari yang terbesar di antara pilihan nomor 1 dan nomor 2 ini begitu ya. Nah, ternyata ketemu maksimumnya di nomor 2. Akhirnya pembagiannya menjadi seperti ini. Untuk bagian join atas ini besarnya adalah 0,4 ton untuk bagian tengah gitu. Sedangkan untuk bagian bawah ini adalah 0,992. Oke, yuk kita isikan dulu yang bagian bawah gitu ya. Awas hati-hati ya select joinnya. Untuk lebih mudahnya mungkin kita bisa pakai tampilan 2D saja. View, set to the view. Kemudian XY, tampilan XY ya teman-teman, Z-nya 0. Oke? Nah oke, pada join yang ini, nah kalau seperti ini, kelihatan ya joinnya ya. Atau bisa di blok seperti ini. Oke, ini adalah join bawah ya teman-teman ya. Nah, begini. Kita assign, kemudian ini tadi arahnya yang bawah ke kanan ya teman-teman ya. Terserah ya, mau terbalik tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting berlawanan. Assign, join load, force, kemudian kita isikan dengan beban rem. Besarnya berapa teman-teman? 0,992. Ini adalah force global, bukan Y ya, tapi X ya teman-teman, karena dia sejajar dengan sumbu X. Satuannya dulu kita ganti yaitu ton, 0,992. Oke, apply. Nah ini ke arah kanan dia ya, ke arah kanan begitu. Sekarang kita isikan untuk yang bagian tepi-tepi bawah, 0,992 dibagi 2 ya. Sebentar saya hitung dulu. ,496 ya teman-teman.
apply. Oke, sekarang kita berangkat ke elevasi yang di atas ya teman-teman ya. View set to the view, tampilannya ada di Z 6500. Oke. Sebentar, ini kok hilang. Kita lihat dulu. Oke, sekarang view set to the view. Tampilan XY, oh maaf ini satuannya adalah meter, maka ini 6,5. Ya, seperti ini. Kita isikan pada bagian join yang tengah gitu ya. Nah, begini. Ini arahnya ke kiri ya teman-teman ya. Bukan ke kanan ya. Besarnya adalah 0,4. Assign join load force ke arah kiri pada sumbu X minus 0,4. Nah, setiap pembebanan pada sub ini minus plus itu ke kanan ke kiri itu berubah ya teman-teman ya. Ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif begitu. Kita apply dulu. Oke, sekarang yang tepi-tepi ini besarnya adalah 0,2 ton. Oke, sudah semua. Oke, sudah semua. Sepertinya yang kurang adalah beban pejalan kaki ya teman-teman ya. Kita belum memasukkan ya beban pejalan kaki. Oke, beban pejalan kaki. Nah, ini adalah besarnya adalah 0,51, dia merata di atas trotoar ya. Kita masuk ke tampilan 2D di elevasi 0 saja biar mudah. View set to the view XY, Z-nya 0 meter, apply. Oke, kemudian kita sudah punya grup trotoar ya teman-teman. Kita buka grupnya CTRLG, trotoar, select. Nah, gitu ya. Kita assign, area load, uniform shell, pilih yang pejalan kaki. Besarannya dalam kilonewton ya. Betul ya? Oh maaf, ton meter 0,51. Apply. Oke, ini adalah beban pejalan kaki. Ctrl S dulu. Oke, sekarang saya mau memastikan beban saya sudah masuk semua ya teman-teman. Klik F4 dulu. Oke, klik kanan show all. Oke, sekarang kita display, kemudian elemen load assign, kita cek dulu yang ada di area. Akibat beban mati tambahan, di tengah-tengah ada aspal, di sebelah kanan ada bebannya trotoar, apply. Sudah ya ini di bagian tengah, ini beratnya aspal 0,22 ton, di bagian tepi 0,67 itu adalah beratnya trotoar. Masih pada bagian bawah, itu ada yang namanya, pada bagian area ya teman-teman, ada pejalan kaki, coba kita cek. Oke, pejalan kaki juga sudah masuk ya teman-teman ya. Ini adalah 0,51. Sebentar, tadi beban mati tambahan apakah sudah? Oke, sudah juga. Oke, itu adalah beban yang ada di area. Klik F4 lagi untuk menghilangkan beban. Sekarang kita cek beban pada rangka-rangkanya. Yang pertama adalah beban lajur D dulu ya. Display, elemen load, assign, frame. Kita cek lajur D, apply. Nah, ini sudah masuk ya dan arahnya sudah ke bawah. Sebesar 6,99 ton. Betul ya teman-teman ya? Beban lajur D kita 6,99 ton gitu ya. Oke. Sebentar ya teman-teman, sepertinya ada yang keliru untuk beban lajur. Oke teman-teman, ternyata saya baru memasukkan PBGT ya teman-teman ya. Saya belum memasukkan Ki BGT begitu ya, atau Ki BTR. Yang ini adalah ditaruhnya di sejajar gitu ya, sama tegak lurus sama lajur jembatannya. Berarti kita masukkan di pelat lantai kendaraan sebesar 0,73 ya teman-teman. Oke, kita langsung Alt
SSRR, begitu plat lantainya kita klik. Tapi grup trotoar kita alihkan, kita deselect, CTRLG, trotoar diselect, di deselect, oke? Oke, sekarang ini kita masukkan assign area load uniform cell, pilih yang lajur D, besarnya adalah 0,73. Jadi ada key BTR, ada PBGT yang di tengah jembatan saja karena letak momen maksimum di sana. Apply. Oke, sudah ya teman-teman. Beban lajur D sudah, beban lajur D berupa beban terpusat juga sudah. Coba sekarang kita cek beban angin ya teman-teman. Display, show element load assign, frame, angin struktur, maaf bukan di frame tapi di join. Element load assign, join, apply. Oke, sudah masuk. Ini satuannya dalam kilonewton, begitu. Oke, sekarang kita cek beban rem ya teman-teman, karena itu masuk ke di join juga. Oke, beban rem sudah. Nah, kelihatan nih teman-teman ya. Kalau yang atas, ini arahnya ke... Nah, terlihat ya kalau saya salah ya. Kalau yang atas, ini arahnya sudah ke kiri, begitu ya. Nah, sedangkan yang bawah, ini saya arahnya ke atas. Salah ya teman-teman ya. Jadi harusnya... Ini satuannya ton, sebentar. Oke, 0,99 ini arahnya bukan ke atas harusnya, tapi ke kanan. Oke, berarti saya salah ini tadi masukinnya. Kembali lagi ke define. Maaf. Kita tampilan 2D aja. XY, Z-nya 0. Apply. Alt SSRR. Ini untuk kita hide dulu ya, biar udah. Alt SSRF, remove selection from view. Oke, ini kita ganti ya teman-teman ya, kita replace ya. Assign, join load, masuk lagi kayak tadi ya. Itu searah X ya teman-teman ya. Arah X besarnya 0,99 ton. Nah, begini kurang lebih. Nah, ini diberi minus ya, karena berlawanan arah. Maaf, tidak diberi minus, karena arahnya tetap sama ke kanan juga. Apply. Oke, ini adalah beban rem kita. Sudah betul ya. Beban rem sudah, semua beban sudah masuk. Tumpuan sudah kita definisikan. Klik F4 dulu. Sekarang waktunya kita rilis rangka batang horizontal ya, rangka utama horizontal. Alt SSRF, rangka utama saja, select, close, show selection only. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Sekarang coba kita rilis dia ya. Alt SSRF. Langsung kita rilis, assign, frame, rilis. Nah, teman-teman, ini ada dua kemungkinan. Dia bisa saja di momen 22 ataupun momen 33. Sekarang kita coba di momen 22 dan momen 33 dirilis dulu ya. Nanti kita lihat sebetulnya momen yang terjadi di arah 22 atau 33. Disitulah kita harus merilis dia. Oke, apply. Show all, klik kanan show all. Nah, ini adalah tampilan hasil rilis kita, ada di rangka diagonal, utama atas, ikatan angin, begitu ya. Ini nanti representasi dari sambungan baut, begitu ya. Kalau kita jepit, itu adalah sambungannya sambungan rigid ya teman-teman, karena ada momen ujung di sana. Nah, kalau kita rilis gini, dia nggak ada momennya di ujung, jadi hanya geser saja, nanti menggunakan sambungan baut. Klik F4. Oke, kemudian kita cek apakah restrainnya masih ada ya. Kenapa dia hilang? Oke, aman.
Sudah ada ya. Oke, semua beban sudah masuk. Kita save dulu, Ctrl S, begitu. Sekarang teman-teman pembebanan sudah selesai, begitu ya. Teman-teman bisa mulai merunning. Coba kita running dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya kita run. Run now. Oke, ada satu warning, nggak masalah ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah teman-teman, pada video part ketiga nanti, kita akan mulai menganalisa strukturnya ya. Sekilas saja, yuk kita buka. Select desain combo dulu. Kita coba cek dia pada kondisi kuat dulu saja. Add, begitu ya. Ini automatically-nya di unchecklist. Kita klik OK. Kita mau cek dulu ikatan angin atas dan juga ikatan angin bawah ya teman-teman. Ekstrim 2 boleh kita masukkan. Sudah, ini dulu saja. Oke, kemudian kita start check design. Oke, kita lihat ini ikatan angin atas tidak cukup kuat gitu ya. Nah, ini karena warnanya sudah merah ya teman-teman. Kalau merah ini sudah di atas 1 gitu ya. Nah ini lihat rasionya adalah 1,103, tipis sekali. Kita bisa merubah dimensinya dia begitu ya. Nah tapi secara detail nanti saya lakukan di analisa yang ada di part 3 gitu ya. Oke. Untuk part 2 kita sampai pembebanan ini dulu aja. Saya akhiri video part 2 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.